apakah batang vanili yang udah pernah berbuah itu nggak akan berbuah lagi dan nggak akan bisa dijadikan bibit. Ini kan akan saya pangkas, nanti akan saya jadikan bibit di sekitar ketinggian 60 cm segini. Nanti misalkan saya petik di sini nih di tengah. Ini masih ada kemungkinan di bagian ruas ini, ruas tandan ini tandan juga kan ada ruasannya nih ya. Ini juga nanti buah lagi di bagian ketiak daun yang udah pernah ditumbuhi buah. Nah, ini yang selama ini banyak dipertanyakan sama petani-petani pemula ya, apakah batang vanili yang udah pernah berbuah itu nggak akan berbuah lagi dan nggak akan bisa dijadikan bibit. Dan jawabannya bisa, karena vanili dia berbuah satu kali dalam 1 tahun di dalam satu batang, itu hanya satu kali, hanya di dalam satu ruas, bukan semua ruas dalam satu batang dibuahi semua terus nggak bisa dijadikan bibit. Kalau misalkan di ruas-ruas ujung seperti ini kan buah baru saya petik, dan ini nggak bisa untuk kita jadikan bibit hanya di ruas ini nggak bisa kita jadikan bibit, karena ini nanti si bekas tandan ini lama kelamaan dia akan busuk mati, dan di ketiak daun ini dia akan berlubang ya, nggak ada mata tunas lagi. Dan di bagian sini ruas bawah dan selanjutnya mungkin ada lagi di atas satu buahnya, satu tandan buahnya di atas yang udah dipetik juga, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ini yang sudah dipastikan 5 ruas ini bisa dijadikan bibit, bisa tumbuh tunas. Dan ini ya contoh ruas yang udah pernah berbuah, dia akan berlubang seperti ini. Ini udah di 2 tahun yang lalu, bekas tandanya udah busuk, dan ini dia akan tetap hidup karena bagian ke atas ini masih banyak tunas-tunas lain yang masih produksi juga, udah mau tumbuh bunga. Batang ini akan tetap hidup, selamanya akan tetap hidup selama bagian atas masih banyak tunas-tunas baru. Cuma dia nggak akan tumbuh tunas, nggak akan tumbuh buah lagi di bagian ketiak daun yang udah pernah ditumbuhi buah. Walaupun dia mau tumbuh juga itu kayaknya jarang-jarang itu. Dan di bagian bawah ini bawah ini udah bekas tandan semua, udah bisa dikatakan udah habis ini sampai ke bawah. Tapi ada di ruas paling bawah ini tidak ditumbuhi buah, jadi dia masih bisa tumbuh tunas lagi, dia menjalar ke atas. Ini juga tumbuh di ruas bawah, ada satu yang tidak ditumbuhi buah, dia tumbuh tunas menjalar lagi ke atas. Jadi kesimpulannya, bibit yang sudah pernah berbuah, jika si batang itu masih ada sisa-sisa ruas yang belum ditumbuhi buah, walaupun dia hanya ada 2 atau 3 daun yang tersisa, itu masih bisa kita jadikan bibit. Cuma kalau bibit atau batang yang
kita ambil dari batang tua itu akan lebih lama tumbuh tunasnya. Memang kalau memang nasib kita lagi baik, yang ada nanti ketika kita tanam, si bibit ini menumbuhkan bunga, bukan menumbuhkan tunas. Cuma walaupun dia tumbuh bunga juga, buahnya tetap kurang bagus karena perakaran pun belum kuat. Jadi kalaupun ada batang yang sudah pernah berbuah tapi dia masih ada banyak sisa ruas, tetap bisa kita jadikan bibit, jangan dibuang sia-sia, sayang. Lalu bibit yang bagus yang bisa kita jadikan bibit itu seperti apa? Nah, seperti ini. Bibit yang masih muda, dia akan lebih cepat tumbuh tunas dan lebih cepat tumbuh akar, walaupun masa pembuahannya lebih lambat dari sulur tua yang sudah pernah produksi. Seperti ini ya, ini juga ini bagus untuk kita jadikan bibit, walaupun batangnya masih kecil cuma sehat. Jadi kita jangan cari bibit yang besar-besar saja, yang kecil juga sebenarnya bagus. Yang besar juga kalau nggak sehat, dia akan nanti terkejar pertumbuhannya dengan bibit-bibit yang semacam ini, karena bibit muda semacam ini pertumbuhannya sangat bagus, sangat cepat. Kalau saya lebih suka dengan bibit-bibit yang kecil seperti ini. Untuk membuat batang ini nanti lebih besar lagi itu sangat mudah. Ini kan udah tinggi nih, udah tinggi, nanti ini juga akan saya pangkas. Ini kan akan saya pangkas, nanti akan saya jadikan bibit di sekitar ketinggian 60 cm segini. Dari sini ya ke bawah ini kita piara, yang ke atas kita jadikan bibit. Nah, ini nanti tumbuhnya tunas baru ini nanti lebih besar lagi dari batang yang bawah. Dan nanti kalau udah tinggi lagi 60 atau 50 cm, kita potong lagi, dia lebih besar lagi batangnya. Jadi 3 kali pemotongan batang udah besar. Jadi kita nggak usah khawatir tanam bibit kecil tumbuhnya tetap kecil, gampang itu untuk dibuat besar lagi kalau pertumbuhannya bagus. Kalaupun kita tanam sulur-sulur sebesar ini juga tunasnya nanti kalau nggak terawat ya tetap kecil, sama aja. Kalau nutrisi sama, perawatan sama, batang yang tua semacam ini dengan bibit-bibit muda yang kecil-kecil seperti ini, nanti pertumbuhannya akan lebih cepat yang ini, yang kecil, yang masih muda. Dan kelemahan dari stek batang yang tua, stek batang tua itu perakarannya kurang bagus, perakarannya agak lemah, akarnya mudah mati, berbeda dengan perakaran dari bibit muda. Kalau bibit muda perakarannya sangat kuat. Ini belum saya petik. Nah, ini nanti misalkan saya petik di sini nih, di tengah ini masih ada kemungkinan di bagian ruas ini, ruas tandan ini tandan juga kan ada ruasannya nih ya. Ini juga nanti bisa tumbuh tandan lagi, atau mungkin tumbuh lagi tunas di sini. Tapi itu jarang terjadi. Cuma bisa terjadi juga sih walaupun jarang. Tapi saya nggak mengatakan nggak mungkin terjadi ya. Ini mungkin saja bisa terjadi nanti. Alhamdulillah udah maghrib, udah waktunya berbuka puasa. Saya cukupi dulu videonya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya, nanti saya jawab di komentar. Cukup sekian dulu, saya mau lanjut berbuka puasa.
Untuk menggunakan bibit sulur tua, usahakan untuk pemotongan bibit sulur tua itu yang lebih panjang, 2 atau lebih, 2 meter atau lebih, dan itu nanti di stek awal itu nanti bisa ditumbuhi bunga kalau kita tanam di waktu yang tepat. Dan untuk tunasnya juga untuk masa pembuahan berikutnya si tunas baru ikut berbuah juga.